Ini ada orang yang rambutnya itu tumbuh hanya sebagian kepala, istilahnya botak. Itu bagaimana? Ketika ada orang yang mempunyai rambut yang hanya separuh saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, jumpa lagi di channel kami, SB Channel Sinau Bareng. Dalam kesempatan ini saya akan meneruskan pembahasan yang kemarin, yakni tentang bab wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila turati Nabiul Mustafa jannati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qadhi wa barakatihi wa sahabati ajma'in tabi'in tabi'in al amilin wal musannifin mukhlasin wa jami'in malikatin mukarramin khususan sayyidina Syamsul Qadir Jani sallallahu wa sayyidina Nabi Ibrahim umrah wa alihi bismillahirrahmanirrahim. Karamallahu wajhahu khususan sultanul anbiya. Ya syukur Allah. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina man ma'ana min barakati fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam furudul wudu. Jawab, furudul wudu isittah. Al-awwalu an-niyah, as-saniyatu ghuslul wajhi, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu ba'di ra'sin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan meneruskan pembahasan tentang bab wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kemarin kita bahas hanya sampai ar-rabi'u mashu ba'di ra'sin, yakni pembahasan hanya sampai mengusap bagian kepala. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan meneruskan fardunya wudhu yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, iku masuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiren loro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Jadi pembahasan fardunya wudhu yang kelima ini adalah membasuh kedua kaki. Dan yang dimaksud di sini ma'al ka'baini yang maknanya sertane kemiren loro. Itu maksudnya adalah mata kaki. Jadi untuk batasan membasuh kaki itu adalah di atasnya mata kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga harus diketahui bahwasanya membasuh kaki itu juga harus benar-benar teliti. Karena apa? Karena kaki itu adalah bagian yang paling bawah daripada tubuh. Adapun kalau kita membasuhnya itu tidak hati-hati, maka sela-sela jari kaki kita itu bisa kemungkinan tidak akan basah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu ketika kita membasuh kaki itu harus benar-benar teliti. Tidak boleh hanya menyiram dari atas.
makanya harus dengan menggosok menggunakan tangan, yang disunahkan dengan menggunakan tangan kiri. Tujuannya untuk apa? Agar air yang dibasuhkan itu bisa sampai ke sela-sela jari kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Asadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu urut. Nah, untuk yang keenam itu adalah tartib. Hanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya fardunya wudhu itu ada 5, dan ada yang mengatakan fardunya wudhu itu 6. Dan itu bagaimana? Sama-sama benar. Karena apa? Kalau di kitab Mabadi Fikih itu diterangkan al-awwalun niyah, as-saniyatu ghuslul wajhi. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka. Dan ketika kita nanti belajar ke tingkatan kitab yang lebih atasnya lagi, seperti halnya Fathul Qorib dan ke atasnya lagi, maka kita akan menemukan bahwasanya fardunya wudhu itu yang pertama adalah an-niyatu ma'al ghuslul wajhi. Jadi mengucapkan niat bersamaan dengan membasuh muka. Makanya ketika kita belajar itu harus benar-benar memahami apa yang kita pelajari dan dari mana sumber yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali saya jelaskan bahwasanya fardunya wudhu itu kalau di kitab Mabadi Fikih itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku, yang keempat adalah mengusap sebagian daripada kepala. Ingat ya, jadi mengusap sebagian daripada kepala. Berarti di mana kulit itu ada tumbuhnya rambut, berarti di situ harus wajib diusap, bukan dibasuh, tapi diusap, karena di sini ar-rabi'u mashu ba'di rosin. Jadi yang diwajibkan hanyalah mengusap. Mengusap itu berarti mengambil air dengan tangan dan hanya membasahi sebagian, bukan menyiramkan. Kalau membasuh itu adalah menyiramkan, tapi ketika mengusap itu hanya membasahi sebagian saja. Dan jika di situ terdapat orang yang ini ada orang yang rambutnya itu tumbuh hanya sebagian kepala, istilahnya botak. Itu bagaimana? Ketika ada orang yang mempunyai rambut yang hanya separuh saja, itu cara membasuhnya adalah dikira-kira batas kepala. Jadi antara kening dan kepala itu harus dikira-kirakan. Jadi tidak harus di mana tumbuhnya rambut, itu tidak harus. Karena apa? Di sini kalau terkadang ada orang yang benar-benar rambutnya itu tidak bisa tumbuh. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya harus mengira-ngirakan batas daripada kepala. Kalau memang hati kita mamang, nanti wudhunya sah atau tidak, maka diperbolehkan mengusap seluruh kepala. Seperti halnya contoh ketika kita mengusap kepala, kita tarik ke belakang, lalu kita kembalikan ke depan. Itu untuk menghilangkan kemamangan hati kita. Tapi kalau kita sudah yakin hanya mengusap sebagian daripada kepala, maka di mana tumbuhnya rambut, maka kita usap itu sudah sah. Ingat, jadi saya tekankan lagi, ketika kita mengusap setengah daripada kepala, itu tidak boleh hanya mengenai rambut saja. Semisal kita sudah menggunakan minyak rambut ataupun pomade atau yang lain sebagainya, semisal kita takut terkena air, nanti kalau kita terkena air nanti minyaknya luntur, tidak bisa rapi rambutnya, itu tidak boleh. Jadi hanya membasahi sedikit daripada rambutnya itu tidak boleh. Maka harus bagaimana? Harus mengenai kulit daripada
daripada kepala. Jadi tidak boleh hanya rambutnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima adalah waslur rijlaini ma'al ka'baini. Nah, ini yang kelima adalah membasuh kaki. Membasuh kaki itu juga wajib di atasnya mata kaki. Tidak boleh lebih sampai dengan paha, semisal mungkin itu tidak dianjurkan. Itu namanya israf. Dan yang terakhir adalah tartib. Tartib itu apa? Tartib itu adalah urut. Jadi ketika kita wudhu itu harus berurutan. Tidak boleh dari kepala turun ke kaki, langsung ke tangan, langsung ke sebagian kepala, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar urut untuk melaksanakan fardunya wudhu, agar wudhu kita sah. Dan kalau wudhu kita sah, insya Allah ibadah kita seperti halnya sholat, membaca Quran dan lain sebagainya, insya Allah sudah terhitung sah. Nah, mungkin dari sini ada sahabat-sahabat yang akan ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kami akan membahas di kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih untuk waktunya semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata, mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, atau mungkin ada penjelasan yang keliru mungkin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.